warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk nggak? Coba ya, kita absen dulu ya. Kalau misalnya masuk, bisa tolong ucapkan hadir. Untuk Abu Bakar, oke, baik, Anissa Nurrohman, Usi, dan terakhir Zainab. Oke, baik, berarti hari ini hadir semua ya. Hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tentang materi dari Green Office. Jadi materi Green Office ini adalah materi kolaborasi dari mata pelajaran, 3 mata pelajaran, di mana mata pelajaran IPAS, kemudian bahasa Inggris dan kejuruan LPLB. Di sini kalian bisa lihat keterkaitan dari materi yang akan kita bahas tentang Green Office sendiri, bahwa di dalam materi proyek IPAS kita belajar mengapa pentingnya menjaga lingkungan kantor. Kemudian untuk materi bahasa Inggris nanti kita belajar bagaimana menyampaikan ide dari Green Office sendiri lewat notis, label, email, kemudian dan memo. Kemudian kalau misalnya untuk MPLB-nya, bagaimana menerapkan Green Office di kantor dalam dokumen digital, paper, atau SOP yang dipelajari, atau menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari. Jadi kemudian bisa sambil dilihat tujuan pembelajaran kita di sini adalah tujuan pembelajaran dari materi IPA sendiri, bahwa pertama kalian dapat menjelaskan konsep ilmiah terkait efisiensi sumber daya, energi hijau. Pembelajaran, coba di sini ada beberapa pertanyaan sebelum masuk ke dalam pertanyaan atau pembelajaran yang akan kita bahas. Dan masing-masing dari kalian kan sudah ada emoticon ya, ada emoticonnya di meja kalian masing-masing. Karyawan, itu namanya adalah Green Office. Jadi tempat kerjanya adalah tempat yang nyaman. Kita lanjut dulu, menurut kalian Green Office itu penting nggak? Biar kenapa? Biar nyaman, pindah. Terus apa lagi? Biar lingkungan terjaga dari apa? Iya, dari penyakit ya. Dari luar udah cukup untuk Sebelum menyalakan lampu, hanya membuang energi listrik. Jadi kita harus menggunakan energi secara efisien agar hemat biaya. Yang pertama, mengurangi pemborosan serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Iya, jadi tadi kita kenapa harus menggunakan sumber daya alam untuk efisien, agar tadi ya untuk kelestarian sumber daya alam di berikutnya. Kemudian ada kertas plano. Coba kalian buatkan mind map tentang materi yang tadi kita bahas tuh. Ada pertanyaan di LKPD-nya, bisa sambil dilihat. Buat mind map-nya nggak lama ya. Kita buat cukup 5 menit lah untuk membuat mind map-nya. Green Office adalah konsep perkantoran yang ramah lingkungan, di mana kegiatan sehari-hari di kantor dirancang agar lebih hemat energi, mengurangi limbah, dan tetap memperhatikan keseimbangan sosial. Dari sisi proyek IPAS, Green Office berhubungan dengan cara kita mengelola energi, air, dan sampah, serta mengajarkan kita tentang kebiasaan, budaya kerja, dan tanggung jawab bersama. Seperti contoh, 1. Mengurangi penggunaan listrik dengan memanfaatkan cahaya alami dan menggunakan peralatan yang hemat energi. 2. Menghemat air dengan menggunakan kran otomatis. 3. Melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik untuk didaur ulang, di mana dalam melakukan pemilahan ini biasanya dengan menggunakan tempat sampah yang terpisah. Ada yang organik, ada yang anorganik, dan ada juga yang B3. Semua ini membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga sumber daya alam. 4.
Pegawai diajak bekerja sama untuk mengurangi penggunaan kertas dengan sistem digital. 5. Budaya hemat energi menjadi bagian dari kebiasaan kantor. Dan keenam, semua orang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, Green Office bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perilaku sosial kita dalam menjaga bumi. Melalui konsep Green Office, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan alam dan sosial saling berkaitan. Dengan menjaga lingkungan, kita juga membangun masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Yuk, mulai dari hal kecil di sekitar kita untuk mendukung kantor dan sekolah yang lebih hijau. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Izinkan saya memberikan kesimpulan dari kelompok kami, dari kelompok saya. Penerapan Green Office penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan berkelanjutan. Baik, kegiatan dari posesnya sudah selesai. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, kegiatan pembelajarannya bisa ditutup dengan doa bersama-sama terlebih dahulu. Siva bisa maju ke depan. Kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua hasil dari yang kita lakukan mendapat hasil yang baik. Mari semuanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay. I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm great. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Okay, before we continue our subject, I have pre-assessment for all of you. Please prepare your handphone, prepare your digital devices, siapkan peralatan device-nya. Silahkan buka perangkatnya, Nah, ada assessment dari saya, silahkan dikerjakan assessment-nya dulu sebelum. What do you think about the video? Jadi pengumuman yang ada di kantor-kantor atau di sekolah ini yang di selasar-selasar tembok, nah itu kita namakan notice, Nah, di kantor pun juga perlu ada yang namanya notice, Karena dengan adanya notice itu, orang bisa tahu, misalkan jalannya licin, don't enter, nah seperti itu. Nah, oke, selanjutnya sebelum saya lanjutkan, coba saya ingin kalian satu kelompok ungkapkan satu kosakata ataupun satu kalimat yang berhubungan dengan Go Green atau dunia kantor. Kelompok 4. Kata-katanya, let's take small step for a big impact. Oke, tepuk tangannya dong. Iya.
Hello everyone, my name is Marsilia Zarechigo Saregar, but you can call me Chila. I'm from group number 2. Ya. Go green, at work, save energy, save network, and save future. Oke, thank you Marsila. Perkenalan. Iya, perkenalkan. Hello everyone, my name is Febiana Nijudulan. You can call me Febi. I'm from group 2. Oh ya, 3. Yang pertama ada not smoking area, discount 2005, watch the floor, and flash sale 50. Oke, thank you very much. Ya. Switch off your computer before leaving the office. Oke, switch off the computer office. Thank you very much. Ya. Oke, ya. About poster or notice, ya, it is, if we see from English, ya, we call this short functional text. What is short functional text? Ya, it's defined as brief text that provide information about something relevant to your daily life. Understanding an example of short functional text can be tailored to specific function or activities. Example of functional text include advertisement, movie poster, invitation, announcement, product review, warning, and bla 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 bla. Green Office adalah konsep perkantoran ramah lingkungan yang berfokus pada efisiensi, penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta penerapan kebiasaan kerja yang berkelanjutan. Prinsip utama Green Office meliputi hemat energi, mengurangi penggunaan kertas, mengelola sampah dengan bijak, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa aktivitas sehari-hari sekecil apapun dapat memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Alasan penerapan dalam pembelajaran di kelas, penerapan konsep Green Office di kelas sangat penting karena pertama meningkatkan kesadaran lingkungan. Siswa belajar sejak dini tentang tanggung jawab menjaga bumi melalui kebiasaan kecil seperti mematikan lampu saat tidak digunakan atau mengurangi penggunaan kertas. Kedua, membentuk karakter peduli dan disiplin melatih siswa untuk lebih teratur, hemat dan bijaksana dalam menggunakan sumber daya. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang sehat, lingkungan kelas yang rapi, bersih, dan hemat energi akan membuat belajar lebih nyaman dan efektif. Keempat, mempersiapkan generasi berkelanjutan. Siswa tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keberlanjutan yang dapat mereka bawa ke masa depan. Dengan menerapkan prinsip Green Office dalam pembelajaran kelas, tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan membangun kebiasaan baik yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Terima kasih. You show up your work, ya kan, and then you read about your work. Understand? Yeah, okay. I choose notice. Langsung baca. Yes. Please remember to turn off the light and air conditioner when not in use. Let's save energy and support our Green Office program. Okay. Kedua, caution or warning. Do not wash paper. Always print on both sides and reuse. Save paper whenever possible. My name is Dita Febrianti. You can call me Dita. Okay. Aku di sini. I will read. About notice. I will notice. Label: homemade snack, crunchy bites. Okay. Ingredients: Yeah. flour, sugar, butter, chocolate chips. Okay. Bits before. Your paper. Okay. And then introduce yourself. My name is Sinta Octaviani. I'm from group 3. And it's my work. Number 1, warning, do not enter. And number 2 itu
Notice, do not park here. Do not park here. Thank you very much for your performance. I think all of you have understood how to make it means like slogan slogan in office. Slogan is about green office Okay, before we close our material today, I want all of you saya mau salah satu dari kalian perwakilan menutup apa kesimpulan yang sudah bisa kamu dapatkan dan apa kesan-pesan kamu selama mempelajari bahasa Inggris yang berhubungan dengan Go Green. Hello, my name is Manuel Saputra Rahman and I hope we can implement going green in our daily life. And impression, I enjoy learning because it's fun and easy to understand. And consolidation, the importance of learning and implementing going green in our daily life. Thank you for the participation for the class and thank you for your joining. Thank you for your good performance and see you on the next week Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nak ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Ihsan Nurrohimah, Ashifa, Akila Zakia, Dita Febrianti, Dwi Abiansyah, Febiano, Kafa. Untuk materi kali ini kita itu membahas tentang yang namanya SOP. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengenai SOP perkantoran. Lalu kamu membahas tentang yang namanya Green Office dari sisi IPAS. Iya nggak? Itu apa nak? Ada yang masih ingat? Ayo, harus seperti apa ya kalau di kantor? Membawa tumbler. Terus bawa apa lagi? Tempat makan ya, tempat makan dan tumbler. Nah, minggu lalu kan kemarin kan yang IPAS kan 2 minggu lalu ya. Minggu lalu adalah bahasa Inggris ya untuk kolaborasi ya. Mempelajari tentang apa nak? Fungsional teks. Yang dipelajari apa aja? Oh ya. Oke, warning. Terus ada memo nggak? Ada prosedur nggak? Nah, oke. Kalau yang sekarang kita belajar tentang SOP. Nanti kamu akan mengerjakan yang namanya LKPD dan ada proyeknya juga. Jadi mungkin ibu sebelum mulai diingatkan kembali, kita kan ada yang namanya, mohon maaf, ada sama apa nak? Iya, jadi SOP kepanjangannya adalah Standar Operasional Prosedur, gitu ya. Nah, ada nggak sih yang tahu SOP itu tuh apa sih? Di sini ada SOP. Ya nanti mungkin bisa sambil nanti akan saya berikan gitu ya PPT-nya sambil saya bantu bacakan. SOP adalah dokumen yang mengatur prosedur
Prosedur apa? Prosedur alur kerja organisasi atau instansi untuk mencapai konsistensi dan efisiensi. Sekolah kan disuruh ya mengerjakan latihan soal, mengerjakan tugas, pakai ikat pinggang, ya nggak? Pakai dasi. Tujuannya apa? Menyiapkan semuanya menjadi calon pekerja yang disiplin, calon manajer yang disiplin dan sebagainya. Sekarang waktunya kamu mengerjakan project, iya nggak? Iya. Jadi coba buat poster. Di sini udah ada ya, Nay ya. Silakan dibuka di halaman. Nah, dibuka di halaman berapa nih ya? Proyek 1. Pokoknya halaman ke-4. Di situ alatnya ditulis, bahannya ditulis, prosedur pembuatannya ditulis ya, Nak. Nah, terus kamu di situ kamu kan sudah saya ini ya, Nak ya. Saya suruh bawa kamu untuk ngeprint apa aja tuh yang kamu print. Dalam mapel MPLB, kita mengenal SOP atau Standard Operating Procedure. SOP adalah pedoman baku yang mengatur bagaimana suatu kegiatan dilakukan agar lebih efektif, efisien, dan konsisten. Dalam Green Office, SOP berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas kantor berjalan sesuai standar ramah lingkungan. Berikut contoh SOP Green Office yang bisa diterapkan di kantor. Yang pertama, SOP penggunaan kertas. Mencetak dokumen hanya dilakukan ketika diperlukan, serta menggunakan kertas bekas untuk mencatat catatan internal. Yang kedua, SOP digitalisasi dokumen. Mengutamakan penggunaan dokumen digital untuk mengurangi konsumsi kertas. Dengan adanya SOP, karyawan lebih mudah memahami aturan, aktivitas kantor menjadi lebih tertib, serta tercipta budaya kerja yang ramah lingkungan. Jadi, SOP bukan hanya pedoman kerja, tetapi juga strategi menciptakan kantor yang hijau dan berkelanjutan. Jadi, Green Office dan SOP adalah dua hal yang saling melengkapi. Dengan SOP, konsep ramah lingkungan bisa diterapkan secara nyata dalam setiap aktivitas kantor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurwadia dan anggota kelompok saya itu ada Maizan, Zainab, dan Abu Bakar. Tempat makan atau minum di kantor untuk membiasakan diri menggunakan wadah lagi yang dapat diisi ulang untuk menggantikan botol atau gelas plastik sekali makan sebagai langkah sederhana untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya itu ada panel surya. Perangkat teknologi sel fotovoltaik yang mengubah energi matahari secara langsung menjadi energi listrik melalui proses efek fotovoltaik. Berikutnya itu ada bersepeda ke kantor. Bersepeda ke kantor itu sebagai moda transportasi utama untuk pergi dan pulang kerja sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan di lingkungan umum. Akhir ada yang namanya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran diungkapkan oleh mungkin kelompok yang kedua ya, sama kelompok ke-4 ya. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah memaparkan presentasi dengan baik. Dan di sini kelompok kami ingin memberi sedikit saran, yaitu untuk
Kelompok 1 desainnya sudah bagus, tetapi kalau bisa lebih ramah lagi, ditambahin elemen-elemen biar lebih menarik, dan juga tulisannya lebih besar biar bisa dilihat oleh audiens. Kesimpulannya adalah gini nak, yang namanya green office atau kantor ramah lingkungan itu tidak hanya berasal dari teknologinya, tetapi budaya kerja. Bagaimana kita menerapkan SOP yang sudah ada. SOP-nya bagus, tapi juga orangnya tidak melaksanakan, tidak akan terencana atau terlaksana dengan baik. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik, sudah mempelajari kegiatan kolaborasi ini dengan baik. Harapannya bisa kamu nambah pengetahuan, kemudian diterapkan juga di kemudian hari tentang SOP, baik dari IPAS juga tentang apa sih itu green office, dan dari bahasa Inggris juga kolaborasinya nanti bisa berguna untuk kamu di kemudian hari.